selamat datang lagi di video berikutnya ini. Saya akan menjelaskan cara input menu. Ya, ini kalau yang punya akses item menu biasanya adminnya atau manajernya ya. Ini paling paling penting ya, karena setiap hari ini akan dilakukan update atau akan dilakukan update mungkin untuk secara berkala gitu ya maksudnya. Nah, saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian yang sudah dimasukkan di sini ya, yang sudah ada ya. Nah, ini contohnya adalah ayam lalapan. Nah, ayam lalapan ini kita lihat di sini adalah menu-menunya di sebelah kanan, kemudian yang di kiri adalah detailnya dia. Jadi outlet jurnal, jadi outletnya namanya Pedis. Nah, kita punya dua outlet di sini ya, Pedis sama Pulbar gitu ya. Nah, ini Pedis, grupnya adalah food. Nah, ingat ya, journaling-nya ini dibuat oleh back office ya, dia accounting udah buat nanti. Nah, ini otomatis. Kemudian kelasnya adalah kelasnya food. Kemudian kategori. Nah, di sini yang penting sekali untuk menu buttonnya nanti dikategorikan adalah main course ya. Kemudian item ID ini bisa di generate langsung di sini. Nanti ada penjelasan lagi ya, kalau misalnya di outlet itu adalah bisa untuk atau sebagai gudang ya. Ini kebetulan dalam aplikasi ini gudangnya tersentral ya, terpusat ya, satu gudang gitu. Nah, ini bisa kita buatkan outlet itu bisa ada gudangnya di sana. Jadi mereka ada stoknya di sana. Misalnya stoknya teh botol, kemudian aqua dan seterusnya, itu bisa. Ini tersentral ya, sementara ini tersentral kita pakai yang di sini. Kemudian ini tinggal diklik ID generatornya nanti. Nah, subname-nya apa? Jadi nanti akan kelihatan di menu yang tadi yang kita pilih. Ini untuk di menu bacanya ya, ini sudah ada diinformasikan maksimal 22 karakter. Kemudian long name-nya. Nah, di sini kita bisa jelaskan apa maksud daripada menu ini. Kemudian portionnya di sini sudah ada juga, portionnya apa. Nah, ini yang printer yang tadi yang saya jelaskan, bahwa printer ini, menu ini akan di print kemana. Nah, sementara ini di data ini bahwa dia pakai satu printer aja atau local printer. Kemudian apakah ada resipi. Nah, ini ada hubungan dengan back office, linknya kemana nanti kita bisa jelaskan di back office, untuk keterkaitannya dengan back office. Kemudian selling price. Nah, kita tinggal masukin di sini aja berapa harganya. Nah, untuk price-nya sendiri, netnya sendiri akan langsung di convert oleh sistem. Kemudian apakah ini bisa atau boleh diganti atau boleh diperbaiki harga jualnya. Kemudian apakah ini masuk tax service, dan apakah ini boleh diskon. Nah, seperti ini nanti bisa tinggal diklik. Kemudian kalau ada cost-nya di sini boleh diisi cost-nya, atau kalau nanti ada hubungan dengan resipi di sini cost-nya udah otomatis. Nah, sini tax service-nya, tax-nya berapa, service-nya berapa. Ini adalah breakdown-nya dia. Jadi price ini ditambah dengan tax sama service, ini hasilnya. Demikian untuk penjelasan ini ya. Nanti kita akan video berikutnya untuk input menu ya, gimana caranya input menu. Demikian ya, untuk input menu baru ya, kita sini add. Nah, kita nanti pilih dulu outlet mana yang kita mau add ya. Ini ada dua outlet kebetulan. Jadi misalnya Pedis gitu misalnya ya. Nah, ini kita rencananya masukin namanya Tipat Cantok gitu misalnya ya. Nah, grupnya pasti food. Nah, di sini pastikan di sini adalah reviewnya food. Nah, di sini otomatis kan dia. Nah, ini ingat ya, seperti itu ya. Jadi kalau nanti beverage ya udah nanti pilih beverage. Ya, sini food ya, ingat ya seperti ini. Kemudian kelasnya dia adalah kelas food. Kategori. Nah, kategorinya kita mau masuk apa, misalnya dessert ya, misalnya dessert. Kemudian setelah itu kita buatkan ID-nya. Nih, ID generatornya tinggal diklik seperti itu. Nah, kalau misalnya diaktifkan nanti untuk outlet itu dalam bentuk gudang atau di sana bisa stok, nanti di sini akan ada pilihan untuk diambil dari
dari kodenya yang sudah di-input di back office, misalnya Coca-Cola. Nah, Coca-Cola nggak bisa pakai ID generator sendiri, harus sama nanti kodenya dengan Coca-Cola yang di back office. Nah, lanjut dulu sini ya. So item, kemudian sort name-nya, misalnya tipe cantok gitu ya. Saya pakai huruf kecilnya, nanti diserahkan lagi. Nah, tipe cantok. Kemudian kalau misalnya mau dipanjangin silakan. Nah, ini untuk portion to unitnya apa? Ada portion, ada port. Nah, anggaplah portion ya. Nah, ini sekarang printer. Nah, printernya mau pakai kitchen printer, nanti dia akan otomatis cetaknya nanti ke kitchen. Gitu ya. Nah, ini karena lokal di sini cuma satu ya, kita pilih lokal. Kalau misalnya nanti ada kitchen printer, nanti kita pilih kitchen printer. Lokal. Nah, resipi karena ini tidak memakai linknya resipi. Kalau misalnya ada linknya di sini kita bisa pilih nanti apa link-linknya nanti, tapi harus dibuatkan dulu di sana di cantok itu resipinya apa aja, misalnya ada sayur dan seterusnya, isinya garam dan seterusnya. Nanti otomatis cost-nya nanti akan langsung terupdate di sini. Nah, anggaplah kita tidak ada belum buat resipi, nah, selling price-nya langsung di input di sini. Misalnya 25.000 gitu ya. 25.000. Nah, 25.000 price-nya sendiri, net sendiri adalah 20 sekian, kemudian ada tax, ada service-nya. Kalau misalnya mau kasih cost-nya silakan diinput di sini. Nah, kemudian kalau misalnya mau ada display apa gambar ya dari tipe cantok ya boleh nanti dimasukin di sini. Nah, kalau memang belum ada ya kita bisa kosongkan di sini, terus tinggal di save. Nah, udah tipe cantok sudah masuk di sini ya, tipe cantok, kemudian di menu di search begitu. Oke, untuk memperbaiki data yang barusan ya baru tadi kita buat, jadi nanti bisa dipilih edit. Nah, kalau misalnya harganya misalnya harus dirubah ya tinggal dirubah di sini, misalnya harganya misalnya jadi 30.000 gitu misalnya, tinggal di enter aja jadi 30.000 seperti itu. Kemudian kalau misalnya memang ada gambarnya tinggal di browse di sini ya, cari di mana ditaruh gambarnya, folder mana, misalnya di gambar menu, nah tinggal put, nah misalnya di cantok gitu misalnya, nah di cantok, nah ini di cantok gitu ya. Nah, udah kelihatan ya di cantok seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal di save aja. Demikian tambahan dari untuk item menunya. Berikut dipresentasikan mengenai table layout. Table layout merupakan proses dari kita memposisikan meja-meja yang ada di restoran. Jadi di sini outletnya ya ini kebetulan di villa, jadi outletnya ada dua, ada namanya Pedis Resto sama di Pool Bar ya. Jadi di Pedis itu ada beberapa table dan ada dua section ya. Jadi ada Pedis table itu sendiri, ini biasanya ada di indoor ya. Kemudian ada di sunbed, jadi dia ada di luar ya, outdoor ya. Nah, untuk menambah biasanya untuk area atau floornya, siapa tahu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu misalnya, nah, bisa kita tambah di sini nanti. Tambah di sini. Nah, misalnya anggap di sini karena ada juga tabelnya di kebun, nah misalnya garden gitu ya. Garden seperti itu. Nah, jadi di Pedis outlet ini ada tiga grup table gitu ya. Jadi nanti memudahkan kita dalam input dan mengidentifikasikan table mana untuk memesan makanan pada area yang mana, seperti itu. Nah, misalnya kita garden ini memang nggak ada ya, kita tinggal kurangi di sini kemudian dia akan hilang. Untuk menambah table, jadi klik area yang kosong, kemudian klik kanan di sini, ingat klik kanan ya, klik kanan, tinggal add new table. Nah,
sudah terbentuk satu table default di mana bentuknya square seperti ini. Untuk mengubahnya nama dan seterusnya tinggal diklik. Nah, akan kelihatan seperti ini. Di sini table propertiesnya ada curvature-nya. Nah, ini lekukannya atau dia berupa curve-nya berapa. Misalnya kita anggap 60 gitu ya. Nah, akan seperti tabelnya jadi bundar gitu. Jadi kita tinggal rubah di sini menjadi 10 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sini adalah panjangnya kalau kita merubah, kalau enggak tinggal di save. Nah, gimana kalau misalnya kita mau hapus nih salah ya, tinggal diklik di sini, kemudian tinggal di remove. Tinggal diklik di sini, kemudian di remove. Yes, nanti akan hilang ya. Nah, kemudian kita buat baru aja di sini, buat element baru, kemudian klik, kemudian dapat 10 gitu misalnya. Ini code-nya kita kasih 55 seperti itu, jadi dia bulat seperti itu. Kita save. Nah, karena ini kemungkinan tidak sesuai dengan letaknya, nah kita rubah posisi misalnya dekat dengan agak geser sedikit sini dekat dengan 03, table 03 gitu misalnya. Tinggal klik mouse-nya dengan kiri, kemudian kita drag ke sini. Habis itu dilepas. Nah, seperti itu dia. Jangan lupa di save. Ya. Nah, nanti kalau kita lihat ke menu dashboard kasirnya, nanti akan terlihat seperti ini dia. Nah, 10-nya udah ada di sini ya. Begitu. Nanti kita masuk table layout. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang identifikasi yang lain juga sama. Jadi toolbar juga seperti itu, tinggal diklik di sini. Kalau mau ganti namanya ya tinggal di, misalnya tidak mau lihat table seperti ini ya tinggal diklik, tinggal di enter, kemudian tinggal di save ya. Tambahin juga sama, tinggal diklik kanan seperti itu, add new table. Nah, kemudian kita geser dulu boleh seperti itu dah. Kemudian kita mau ubah propertiesnya, ini misalnya di 10, terakhir ya 11 itu misalnya, tinggal di save. Selesai segitu untuk setup table layoutnya. Berikutnya kita akan setting untuk masing-masing outlet ya. Jadi masing-masing outlet ini bisa punya setting tersendiri. Jadi seperti terlihat di sini, jadi ada post outlet di sini. Kita bisa lihat yang pages yang pertama ini. Jadi bisa dibuat di sini namanya, restonya apa, kemudian alamat dan nomor telepon. Jadi untuk logo, untuk reportnya juga bisa dibuat sendiri juga di sini. Nah, begitu. Jadi ini akan ditampilkan pada guest bill ya. Ini akan kelihatan di guest bill-nya. Kemudian menu buttonnya, nah terlihat di sini ada posisinya seperti apa. Kemudian mau fontnya bold atau biasa. Di sini udah bisa, kalau kita mau lihat sampelnya atau contohnya seperti apa ya, kita bisa buat di sini contohnya. Kemudian formatnya ada tax service-nya berapa, kemudian calculation-nya, ini semua sudah ada penjelasannya di manualnya ya. Tax service calculation-nya, menunya setup di item menu atau pakai general calculation. Kalau general calculation itu nanti ini pakai 11% tax-nya, service-nya 10%. Apakah di separated atau di bill tersebut apakah dipisah atau merge, jadi langsung 21%. Jadi tax service langsung berapa, 21%, hasilnya sekian, langsung seperti itu. Kemudian tax and service calculation of selling price. Nah, di saat selling price ini harga jualnya itu apakah sudah include. Nah, jadi sudah include di sini ya. Di sini di setting sudah include. Kalau mau di breakdown nanti akan terlihat berapa persen. Nah, kelihatan di sana misalnya 10.000 ditambah sekian persen, jadi totalnya berapa. Nah, seperti kalau include ya udah jadi satu di sana. Jika include nanti apakah ada tulisan sebenarnya all price include to tax. Nah, ini bisa dirubah ya, tinggal diedit di sini ya. Nah, tinggal diedit di sini. Tinggal diklik include ini. Nah, ini
kita bisa rubah di sini dengan klik. Nah, ada dirubah di sini apa misalnya kata-katanya atau kalimatnya. Kemudian itu formatnya, kemudian printer. Nah, sini bisa cek ini gas billing printing ini apakah ada konfirmasi lagi, misalnya do you want to print this bill gitu, atau direct langsung di closing langsung print. Jadi di gas bill ini akan ditanya dulu, ini bagusnya ada konfirmasi ini, jika kita mau irit dengan kertas ya jangan dicetak billnya gitu, misalnya tamunya nggak minta bill. Kalau direct tuh pasti langsung dicetak dan kemudian akan di print langsung. Kalau kasir summary-nya, nah itu maksudnya adalah di reportnya itu apakah preview dulu atau langsung direct. Ini menggunakan kertas A4 ya. Kemudian printernya juga kemana, kasir bill printnya ada lokal, ini lokal ya, atau ke network. Jadi kita juga bisa customkan untuk printernya mau kan kemana. Yang penting sudah disetting sama IT atau manajernya untuk masing-masing hardware device printernya. Kemudian taking order yang di print tadi ya, taking ordernya apakah ke lokal jadi satu aja di misalnya cuma satu di kasir aja dia ngeprintnya langsung di lokal, atau pada network. Nah, network ini lihat di item menu yang seperti kita setup di item menu kemarin, maaf yang tadi. Jadi kapan di menu misalnya ke tipe contoh tadi, misalnya mau di print kemana, nah itu disesuaikan, atau ke lokalnya sekalian. Kemudian taking ordernya itu jika menggunakan lebih dari satu printer maka akan di grouping. Nah, akan di grouping, jadi printernya lebih dari satu, yang seperti dijelaskan pada kategori. Ada yang kitchen printer lebih daripada satu gitu. Kemudian outstanding bill-nya apakah di lokal langsung atau pada network. Kemudian ada auto cutter, jadi ada case drawer-nya di sini. Ini auto cutter ini adalah printernya apakah berjenis auto cutter atau ada case drawer-nya seperti itu. Nah, ini ukuran kertas bill-nya. Ada 1, 2, 3 pilihannya. Kemudian ini untuk tes printer sama case drawer-nya. Kemudian di sini juga pada format ada diskon promo. Nah, diskon promo juga ada di sini. Apakah diskonnya untuk semuanya atau food atau beverage atau other saja. Jadi ini bisa misalnya cuman food aja yang diskon, boleh didiskon. Nah, dengan diklik ini, atau beverage aja atau other aja atau semuanya boleh didiskon dengan diklik di sini. Jadi semua. Kemudian ada promosi, jika ada promosi nanti ada tagline-nya buy one get one free dan seterusnya. Kemudian komplimen itu akan disamakan dengan cost price. Nah, ini harus di warning apakah nanti ada cost price-nya apa enggak, biar tidak salah nanti dalam perhitungannya gitu. Kalau misalnya sudah ada cost price ya iya saja, nanti komplimen akan sama dengan cost price-nya. Taking order seperti juga, jadi apakah nanti akan di print nama tamunya di bill-nya, apakah ada desimalnya dan seterusnya. Di sini sudah semua jelas ya. Nah, seperti itu kira-kira untuk setup masing-masing pos. Jadi seperti ini misalnya kita edit, kemudian kalau kita mau tambahkan logo ya di sini, untuk dia tinggal kita cari aja logonya, logo untuk misalnya nah kayak gini ya, untuk logo untuk spedisnya tinggal di save nanti. Nah, sudah ada logo nanti setiap report yang akan dikeluarkan oleh aplikasi ini. Yang header-nya akan ada logo seperti ini. Oke, demikian untuk seluruhan dari setup untuk program aplikasi Maestro. Jadi nanti video selanjutnya kita akan masuk ke transaction ya, kita membuat transaksi. Selamat datang pada video tutorial
masih di aplikasi Maxro untuk resto atau kasir. Jadi di sini kita akan membuat transaksi ya. Jadi nanti pilih transaction kemudian billing ya. Nah, kita bisa pilih di sini outletnya ada pedis atau pool bar. Jadi kalau pedis itu ada dua area. Jadi ada pedis table seperti yang tadi atau sebelumnya dijelaskan di video sebelumnya itu cara membuat table layout. Jadi ada pedis table sama sunbed. Nah, kita buat transaksi normal dulu ya. Misalnya pedis table, kemudian kalau misalnya kita add di sini pasti tidak akan mau dia. Artinya kita harus pilih terlebih dahulu untuk tabelnya. Nah, misalnya table 02. Nah, kita tekan yes. Nah, untuk yang memang tidak di restonya tidak jadi satu dengan hotel, bisa di skip. Jadi ini bisa ditransfer to room. Jadi nggak klik di sini. Nah, roomnya room berapa tinggal dipilih. Kemudian checkoutnya akan diperlihatkan di sini. Jadi nanti akan ada pilihan. Misalnya kalau roomnya nggak tahu ya, kita tinggal tekan 8 gitu misalnya, karena ada, nah akan kelihatan di sini. Room-roomnya tinggal kita klik aja di sini misalnya untuk roomnya. Seperti itu ya untuk room ya. Untuk room, tapi kalau memang tidak ada room, artinya tidak berada dalam satu hotel, restonya dalam satu hotel itu terpisah begitu. Jadi kita tinggal pilih aja atau ketik aja guest name-nya siapa. Misalnya Robert, oke, misalnya. Nah, pax-nya berapa? Anggaplah pax-nya 2. Dan kita pilih siapa waitress-nya, misalnya Dewi gitu ya. Nationality-nya apa? Nah, kalau kita misalnya klik di sini Indonesia, iya akan Indonesia seperti itu ya. Nah, baru di save. Ini kan merah ya. Jadi di booking ya untuk meja 2. Kemudian pastikan atau kita nanti akan memilih menu dan seterusnya, pastikan di sini sudah ada namanya ya table 02, kemudian guest name-nya Robert, pax-nya tadi 2, waitress-nya Dewi, kemudian start ordering-nya jam sekian. Nah, gitu ya. Nah, ini buat header-nya aja dulu. Nah, kita nanti akan berjumpa lagi video berikutnya untuk memasukkan atau input